Tahun 2025 kita semua punya harapan, kita semua punya doa, kita semua punya kerinduan. Sepanjang tahun 2025 jemaat Tuhan di tempat ini, kita semua dipulihkan, kita semua diberkati, kita semua diberikan kesehatan, semua angan-angan kita, target kita semuanya tercapai. Amin. Ya. Definisi dari kemakmuran. Slide-nya bisa, sudah ya. Ini kan lambangnya makmuran, saya bilang lambangnya ikan koi. Saya ngambil gambar ini karena saya suka ikan koi. Meskipun sekarang sudah tidak punya kolam, pakai akuarium. Gambar ikan koi. Ya. Nah, definisi dari kemakmuran, prosperity adalah keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik, dan memiliki status sosial sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara secara universal, orang yang mau makmur, orang yang punya harapan, kita semua punya harapan sepanjang tahun ini. Nah, ini kan tahun minggu depan kita masuk, baru tahun baru masuk Imlek. Ya, Imlek itu kan selalu kita kirim ucapan-ucapan. Selamat Imlek, semoga tahun ini tahun sukses, tahun ini kita diberkati, tahun ini kita kaya raya, tahun ini kita begini. Harapan semua baik, semua berharap prosperity terjadi dalam hidup kita. Nah, definisi seperti ini. Nah, kemudian kita melihat success God's plan for you. Kita membawa prosperity itu ke dalam lingkup kepada skup firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai kemakmuran, prosperity? Apakah harus kaya? Itu berarti tanda orang itu makmur? Kita lihat, saudara. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 30, kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Ini bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan, Tuhan Allahmu akan membuat semua usahamu berhasil. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuh, kamu akan mempunyai banyak anak. Aku sudah 2. Bertambah jemaat. Angel-angel cari jiwa. Ya. Ayo, Tuhan akan membuat kamu banyak anak. Amin. Banyak ternak. Amin. Ternak ini bicaranya skupnya luas, saudara. Ladang-ladangmu akan memberi hasil yang berlimpah-limpah. Amin. Kamu nanam cukul, saudara, berbuah. Tuhan dengan senang hati, ini konteksnya. Tuhan dengan senang hati menjadikan kamu makmur. Amin. Amin. Seperti ia juga senang memberi kemakmuran kepada nenek moyangmu. Pada saat kita menangkap firman ini, saudara, inilah yang dimaksud dengan kemakmuran di dalam Tuhan. Tuhan berjanji, saudara, akan membuat kita makmur. Tuhan akan membuat kita banyak anak. Tuhan akan membuat kita ladang-ladang. Ini berbicara tentang apa yang kita kerjakan semuanya menjadi berhasil, menjadi sukses, menjadi diberkati dengan limpah-limpah. Namun saudara, kita kembali, saudara,
kita masuk di tahun 2025 ini, apa yang sudah terjadi? Apakah semua orang mungkin pada waktu kemarin tanggal 1 Januari di seluruh dunia mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru, semoga kita sukses, semoga kita baik, semoga kita aman. Tapi kita lihat keadaan dunia saat ini. Baru tanggal 5, tanggal 7 kemarin kan, Los Angeles, California terbakar. Saya bilang, ini memang apakah musibah alam, saudara, yang harus terjadi. Tapi ternyata saya lihat, saudara, bahwa apa yang terjadi itu, kalau saudara lihat di televisi atau mungkin di TikTok, sepertinya biasa. Tapi pada waktu saya lihat di satu tayangan di YouTube, satu orang yang apa namanya kemarin itu, Skin TV atau apa itu, saya lihat lah sengaja karena istri saya setel. Iya, ternyata ngeri loh, saudara. Api itu bisa kena angin, itu bisa kemana-mana, saudara. Jadi mereka karena itu dikelilingi bukit ya, bukit ada pantai ya, tempat-tempat itu kan tempat yang paling elit gitu. Ya. Tempatnya artis-artis punya rumah. Ya. Itu bisa terbakar habis, saudara. Mobil-mobil mewah itu tinggal semua, orangnya pada kabur bisa mengungsi. Apakah ini menjadi kemakmuran bagi kehidupan mereka? Memang ada yang ngomong ini gara-gara satu artis yang ngomong kan tanggal 5 itu. Ya ini kita nggak tahu, saya nggak berani menghakimi. Kita jangan menghakimi lah. Tapi apakah memang gara-gara omongan itu, guyonan, oh ini kota yang tidak bertuhan, oh ini apa namanya, Tuhan zero, ya kan? Sehingga ada beberapa hamba Tuhan yang ngomong bahwa bicarakan bahwa ini hukuman Tuhan atas kota itu. Karena tanggal 5 acara penghargaan itu, kemudian setelah dia ngomong gitu, Tuhan, pilihan Tuhan, God Almighty zero, nggak ada yang mau pilih Tuhan di kota itu, sehingga tanggal 7-nya terjadi kebakaran yang seperti itu. Nah, kembali ke firman Tuhan. Tuhan memang sudah berjanji seperti itu, saudara. Nah, next, teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran itu karena bahasa Inggris dari prosperity itu teologi itu word of faith, yang kadang-kadang disebut juga teologi sukses, adalah doktrin yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, kaya, berhasil, sehat, sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Kasih Allah ini diperoleh sebagai ganjaran untuk doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang. Sementara itu penebusan dosa yang dilakukan Kristus di kayu salib bertujuan untuk memberikan berkat, kesuksesan, dan kesehatan. Ada orang-orang yang mengatakan teologi kemakmuran, apakah salah dan benar? Ini selalu masih diperdebatkan hingga sampai dengan hari ini. Ada yang bilang, oh orang Kristen itu nggak boleh kaya, itu duniawi. Ada bahkan juga seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kita pengikut Kristus itu harus menderita seperti Yesus, memikul salib, gak boleh menikmati dunia. Mengenai pengajaran seperti itu, saya pernah mendengarkan. Ya, itu loh orang-orang karismatik itu loh, pendeta nih numpak Ferrari. Jadi saling menghujat, saling menjelek-jelekkan antar gereja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan di tengah-tengah pengajaran bagaimana? Oh, secara teologi kemakmuran ternyata ada memang. Seperti tadi firman Tuhan Ulangan 39, Tuhan akan memberikan kita kemakmuran. Nah, bagaimana kita merespon firman di awal tahun ini? Karena ini tema gereja New Fresh, awal yang segar, awal yang baru dengan semangat yang baru menangkap visi Allah. Nah, kita lihat saudara, orang yang seperti ini. Coba kita lihat yuk. 1 Timotius pasal 6 ayat 5.
1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima. Ini kata Rasul Paulus, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab itu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Rasul Paulus memperingatkan agar jemaat Tuhan juga kita tidak seperti yang diajarkan beberapa orang yang mengajarkan bahwa pada waktu kita menganggap orang yang kalau aku mengikut Yesus, aku harus kaya raya, aku harus makmur, aku harus rumahku tingkat 5, aku harus punya ini, punya itu. Saudara, apakah salah kita bisa kalau Tuhan izinkan kita bisa menikmati semuanya itu? Tidak salah, tidak ada yang menyalahkan. Tetapi jangan lagi kita punya fokus, punya pandangan pada waktu kita ini dikatakan makmur dalam hidup kita seperti janji Tuhan Ulangan 30 ayat 9. Kita klaim janji itu. Ya, memang itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan mau kehendaki. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mau membawa kita untuk kita bisa lebih menikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Saudara, semuanya itu Tuhan bisa buat. Amin. Siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Siapa yang bisa membatasi kalau Tuhan sudah berkehendak? Kalau hari ini saat semua orang mengalami kesusahan besar, saat semua orang kehilangan pekerjaan, tapi saudara semua tetap diberkati Tuhan, apakah salah? Enggak. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan tetap mempunyai bagian dari janji Tuhan yang digenapi. Amin. Kita menerima janji Allah, kita menerima janji Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan memberkati apa yang kau usahakan. Makanya pentingnya kenapa pada waktu ibadah kita terima janji, doa berkat dari gembala, doa berkat dari tempat ini. Kita terima, saudara. Kita terima, kita imani. Setiap minggu kita imani bahwa Tuhan akan memberkati, ya kan? Karena bagian firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan akan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi. Pada waktu kita melihat bagian hidup kita yang kita pahami, apakah kita tidak harus menderita? Apakah kita harus bagian pada saat memikul salib, menjadi pengikut Kristus itu? Tapi karena pada waktu kita mungkin kalau kita tidak kerja, kemudian pada waktu kita tidak melakukan apa-apa, mager. Tahu mager ya? Bukan pager, saudara. Mager, malas gerak ya. Maka kita tidak bisa bikin apa-apa. Apakah firman Tuhan katakan apa? Kalau kau nggak kerja, jangan makan. Maksudnya apa? Upayakan, mengupayakan. Oh, yang apa yang bisa aku kerjakan menjadi dampak hidup kita. Ya. Justru firman Tuhan tadi mengatakan, justru di dalam orang mengejar kekayaan,
mengejar yang dinamakan kemakmuran tadi, orang akhirnya salah, orang akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayub pasal 20 ayat yang ke-22 dikatakan gini, ketika memuncak kemakmurannya, derita dan duka datang menimpanya. Itu juga Ayub mengalami. Justru pada saat memuncak kemakmurannya, Ayub kurang berkat apa? Hartanya, anak-anaknya diberkati. Orang yang dicatat adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi dikatakan ketika memuncak, Ayub mengatakan ketika memuncak kemakmurannya, derita dan duka datang menimpanya. Justru pada waktu kita mengalami yang namanya kemakmuran, saya terkadang melihat bahwa apakah bagian ini adalah bagian yang bisa dinikmati hanya anak Tuhan saja. Orang di luar Tuhan juga bisa kaya, bisa makmur, karena mereka kerja keras. Saya menangkap orang-orang yang, saya membaca beberapa literatur mengenai orang-orang yang sukses, karena mereka mau berjuang, mereka struggle, mereka benar-benar fight di jalan kehidupan yang keras ini. Nah, pada waktu kita sudah menjadi bagian, menjadi dalam janji Tuhan, Ulangan 30 ayat 9 ini, apakah kita seharusnya kita menatap masa depan ini? Kalau kita lihat tahun 2025 ini, rasanya ya di dunia usaha mengatakan ya tetap ada perekonomian ini, tetapi masih belum benar-benar baik keadaan ini. Kemudian kemarin di Jakarta Gelodok Plaza kan kebakar. Kemudian di Lampung sekarang banjir, itu mobil itu bisa seperti kayak mainan, saudara, kayak jadi perahu, kintir itu mobil loh, karena saking kencangnya. Keadaan yang kita lihat, nggak mungkin lah tahun ini kita survive aja, wis puji Tuhan, kita nggak sampai kekurangan, nggak sampai kelaparan, wis puji Tuhan, ojo neko-neko, ojo mati-mati. Apakah kita menjadi bagian itu? Nah, tetapi janji Tuhan, saudara, selama kita mengerti bahwa tahun 2025 ini, sekalipun keadaan tidak menjadi baik, saudara, tetapi selama kita mau tetap bekerja, selama kita mau berusaha, hai imam-imam MMC, Pak Ketua aja di sini, ayo kita benar-benar saling menguatkan, saling memberi inspirasi, memberi motivasi kepada grup di MMC, supaya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang makmur tahun ini. Amin. MMC makmur. Amin. Mahanaim Makmur Community. MMC kan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, ayo kerjakan dengan firman Tuhan katakan seperti ini. Kalau engkau bekerja, kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Amin. Bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja, ada bos kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau kita sudah, firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu kalau dibilang antara kita ini di sini mengerti, oh ini bagian yang harus kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Kira-kira kalau saudara mau melakukan untuk Tuhan, kira-kira berani main-main? Enggak berani, saudara. Saudara akan melakukan dengan all out, saudara. Pada waktu kita melakukan itu untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi makmur. Hidup kita akan menjadi sukses di dalam Tuhan. Mazmur pasal yang kedua 25, Mazmur 25 ayat yang ke-13. Mereka akan tetap hidup makmur, anak cucu mereka akan mewarisi tanah pusaka.
Amin, saudara. Sekalipun ini memang masih belum terjadi dalam hidup kita, mungkin kita masih dalam proses untuk masuk ke tanah makmur, tanah perjanjian Allah. Mungkin kita masih mengalami proses, entah itu kapan Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Apakah tahun ini? Apakah tahun depan? Kita tidak akan pernah tahu, saudara, maksud Tuhan. Tetapi siapa yang tahu kalau Tuhan bisa mengubah semudah membalikkan tangan. Sekalipun hari ini mungkin keadaan kita mungkin masih berjuang, saudara. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang sudah mengatakan, aku harus pensiun kok, tinggal nunggu jemputan. Saya berbicara di firman Tuhan, kemakmuran berbicara bukan tentang kekayaan. Target kita punya harta di dunia, tetapi punya kebahagiaan dan punya upah yang di surga. Makmur di bumi, makmur di surga. Diberkat di bumi, berkat. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi apa yang kita alami hari ini, sekalipun saat ini, apakah saudara semua, saya melihat, saudara lihat Pak Henry, makmur dibanding 10 tahun yang lalu. Beratnya sudah berapa sekarang? Timbang, ya kan? Makmur, sehat, bahagia, rukun, itu dengan setia, pelanggan-pelanggannya setia. Saya termasuk pelanggan yang setia ini. Ini jam ini tak promosikan sedikit ya Pak. Diskon lah. Ini jam ini saudara, ini tahun berapa Pak ini saya beli di tempat baru Pak? Dari 10 tahun. Lebih 15 tahun ada loh di jam ini. Tapi tidak pernah diganti-ganti sama Pak Henry. Karena masih hidup saudara. Makmur karena jujur kerjanya loh. Kasih Pak, tak kasih baterai, kasih yang bagus. Makmur, diberkati Tuhan. Bahagia. Dulu kecil-kecilannya, sekarang sudah mulia. Saudara, apakah kita berharap pelayanan semuanya diberkati Tuhan? Gereja ini 24 tahun, saudara, umur gereja. Saya melihat, kalau saya lihat foto-foto lama, Pak Lukas dulu gondrong. Di Bali itu gondrong, kami ini gondrong. Preman persis. Wablek nih. Sekarang lihat dulu. Siapa yang nggak tahu Pak Lukas? Bisa berdiri Pak Lukas? Sekarang ini, waduh, makmur sebulan tuh. Tua MMC kita ini. Saudara, jangan mengukur semua dengan kekayaan. Salah kalau kita mengukur. Apalagi ini ya, sekarang ini banyak orang yang artis-artis tuh flexing ya. Maaf ya saya bicara. Mereka saling saling bersaing gitu loh. Apalagi dengan medsos gitu kan. Waduh, orang itu beli sapi aja juga pamer no. Ya toh, saya beli sapi ini 100 juta, sapi limousine itu. Semua akhirnya jadi flexing. Apa yang menjadi berkat? Apakah itu menandakan bahwa orang lihat, wah makmur orang itu? Orang justru akan membuat tidak jadi berkat bagi orang yang melihat. Tapi coba kita biarlah semuanya ini untuk Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati, kita lihat semua orang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Sehingga orang bisa lihat gini loh. Oh iya ya, Pak Agus tuh. Pak Agus tadi namanya Pak Agus saudara ya. Jadi penyerahan tadi, yang itu nama aslinya Pak Agus. Terus Tuhan, anak tua bahagia kerja, yang pelayanan hidupnya ini makmur saudara. Dan kita melihat bahwa ada mungkin orang yang gini, aku lihat Pak Agus enak yo, enak. Wah, kapan aku ngomong Tuhan? Kapan? Tuhan itu adil. Ya ngomong terus uripmu saudara. Gitu. Sambat terus ya. Kayak gak dipites oleh Tuhan.
Saudara, kalau hari ini saudara masih sehat, saudara diberkati Tuhan. Saudara punya organ tubuh utuh, saudara. Saudara masih bisa fight, bisa bekerja. Ayo, ojo putus asa, saudara. Sekalipun dunia katakan ini itu susah semuanya. Urusan pajak juga semakin sulit, saudara. Kemarin saya belajar konteks. Aduh, puyeng saudara. Tapi saya minta Tuhan, kalau dulu gua kasih iman, sekarang saya kasih iman, sampai malam-malam saya belajar semuanya. Ya semua kebijakan pemerintah seperti itu ini, ya ayo kita ikuti saja hidup. Ayo saudara, kita belajar hari ini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, libatkan Tuhan. Karena kalau saudara tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kau putuskan, saudara akan mengalami kesalahan yang fatal dan saudara akan mengalami kerugian, mengalami pencobaan dalam hidupmu. Hari ini ada orang yang banyak terjatuh ke dalam, kemarin di televisi itu, pay later. Tahu saudara pay later? Siapa yang tahu pay later? Atau jangan-jangan saudara sudah pernah pay later? Oh, Shopee. Ya, banyak semua sekarang pay later, saudara. 30 triliun, saudara. Di Indonesia ini. Orang yang pakai pay later itu. Kemudian pinjol, saudara. Karena saudara ingin beli apa namanya? Apa sih? Apple iPhone 12, iPhone berapa sekarang kan baru berapa? 15. Pakai pinjol aja, utang pinjol supaya saudara dilihat, supaya kau diberkati Tuhan. Karena sekarang ya orang-orang itu kan gitu. Kemarin ternyata ada loh saudara, persewaan iPhone itu ada, saudara. Guyur, saudara. Jadi saudara, mereka yang mau pulang kampung ya, Natal kemarin, tahun baru, mereka kan pulang kampung, nyepo ini iPhone, saudara. Gak punya saudara, cuma mobil toh, iPhone disewakan, saudara. Saudara nyepo aja, saudara. Kalau mau pamer. Ya inilah keadaan, ya toh. Nanti mau lebaran, ya toh, toko emas itu laris. Kenapa laris itu? Mereka sebetulnya bukan beli, nyewa mereka itu, cuma menaruh uang bayar beli, terus nanti setelah lebaran dibol dengan gimana? Gak apa-apa dipotong 15%, 20%, gak apa-apa. Yang penting pamer saudara di kampung. Masih meroncong gitu, aku meroncong gitu. Kerucing. Aku sapi itu kan. Saudara. Tapi nanti setelah lebaran, ya makan iwak asin guys. Intek ya pamer, saudara. Seringkali orang menganggap kemakmuran itu saudara. Dunia mengatakan kemakmuran itu, saudara, sepeda pulang kampung uang muka sepeda motor tanpa DP 500.000 tanpa DP bisa loh. Tapi nanti setelah itu pulang balik lagi ke kota disita sepeda motor dan bayar 3 bulan. Ya mau seperti pamer sih gitu loh di kampung halaman. Saudara jangan seperti itu. Amin. Jemaat di tempat ini sekalipun saat ini saudara masih berjuang, tapi saudara akan melihat caranya Tuhan bekerja memberkati hidup. Caranya itu tidak terselami oleh pikiran kita. Kalau Tuhan mengatakan Ulangan 30 ayat 9 dikatakan Tuhan Allah membuat usahamu berhasil sungguh, saudara. Saudara, saya mengalami betapa Tuhan itu membuat hidup saya ini yang dari tidak bisa menjadi bisa. Amin, saudara. Saudara, saya ini bukan tukang insinyur, saudara. Seperti kalau Pak Yusak, tukang insinyur asli.
Saya ini belajar ya karena dari kecil saudara. Saya mulai dari SMP, SD kelas 6 sampai SMP. Kalau mama saya ada bangun tukang, saya ini bagian mandornya. Bukan karena disuruh mama saya, tapi karena saya senang lihat tukang itu bekerja. Cara ngelepo ngerti ngelepo ya, nyemen itu saudara. Kemudian cara ngecat, cara melamir, saya suka lihat, nggak tahu sih, dari kecil saya suka. Ya akhirnya memang karena nakalnya kehidupan, saya tidak sampai sekolah tukang insinyur, saudara. Ya berlalu begitu saja, itu sekian tahun lalu. Kemudian hari ini kalau Tuhan izinkan saya bisa bekerja hal yang baru, saudara. Ini memang pekerjaan sudah sekian tahun sih, sudah mungkin 4-5 tahun yang lalu saya kerjakan. Tapi pada waktu saya percaya bahwa ini kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Saat pekerjaan saya yang lama mungkin tidak seperti dulu lagi, ya masih ada, tapi prosesnya begitu berat saat ini, saingan dan harga tidak begitu stabil. Saya mendapatkan pekerjaan atau penambahan penghasilan dari pekerjaan borong, saudara. Borong pekerjaan. Ya dari awal-awal ya cuman hal yang sederhana, saudara. Saudara, kalau saudara dari awal saya waktu mulainya terjadi, Tuhan memberikan hari hal kecil, saudara. Saya dimintain tolong sobrok-sobrok got, saudara. Saudara tahu, saudara, gotnya ini ya namanya got itu tidak ada bau minyak wangi, saudara. Ya. Tapi karena saya kan harus menunggui, saya harus kerjain, saya harus terjunkan. Kan nggak mungkin ngomong sama tukang jarak jauh. Saya harus ke situ kan. Nah, saya mengarahkan begini begitu. Saya bisa mendapatkan hitungan, oh harus begini, harus begitu, harus begini. Saya tinggal mengarahkan tukang kami untuk bekerja. Nah, pada waktu saya melakukan ini, sudah kelihatannya sampai karena itu juga harus karena buntu dan baunya itu, sudah. Saya jujur, pulang itu saya 1 hari lebih itu saya nafsu makan saya tidak ada, sudah. Bau rasanya kok cium terus nih. Itu sampai cabuti apa kan hidungnya, barangkali nempel susah. Ya, tak kasihin bau-bau balsem, sudah. Tapi saya kerjakan, tidak apa-apa, wis. Yang penting niatan saya waktu itu menolong, sudah. Tetapi justru dari sobrok got itu, sudah, akhirnya berhasil ya terselesaikan masalahnya. Saya bisa mendapatkan, dipercayakan untuk hal yang lebih baik, lebih besar lagi. Merenovasi gudang. Kemudian dari situ bisa loncat ke sini, loncat ke situ, loncat ke sini, loncat ke sini. Ke rumahnya Pak Agus, ke rumahnya begini, Pak Yusa, kelimpahan order, makmur kelimpahan order. Kasih saya, lumayan dapat berkat, saudara, dapat cuan. Saudara, apa yang kita kerjakan itu, kalau kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa untuk Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintunya dan semakin dipercaya hal yang lebih besar lagi. Sekarang mulai merambah ke Surabaya, ke Dharma Harapan. Dari situ ternyata Tuhan percayakan, teman saya punya customer, punya toko langganannya dia di Jombang. Rumahnya punya rumah di Dharma Permai Selatan. Saya disuruh, Pak, ganti atap seluruh rumah, bongkar, ngecor beton gitu. Saudara, siapa yang saya disapo itu, saudara. Tapi Tuhan bisa percayakan hal-hal yang sederhana dari sobrok got itu, saudara. Ayo, ini kalau saudara merasa bahwa hidup kita dipercayakan, akhirnya bisa sekalipun ya saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang memberikan saya ini. Saya bisa, oh ini saya ngaturnya begini, saya mengaturnya begitu, saya begini begitu. Sekalipun saya pun dengan keterbatasan, tapi ini sekarang membantu sekali, saudara.
Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, tahun ini, ayo kita terus berjuang. Amin. Ayo kita terus berharap sama Tuhan. Itu toh. Jangan seperti di LA. Oh, nggak ada Tuhan, kota yang nggak butuh Tuhan. Untuk sana kaya raya semua. Saya lihat itu, ya ampun, emang. Aku sebenarnya saya ngomong sama ini dia, kita tukang-tukang tak bawa ke sana lari sana. Sana jangan bayar dolar saudara. Iya kan? Tapi Bu, gelem kan mereka masalah dengan kita? Ya kan? Kita ingin, mereka belum tentu mau. Saudara, ayo rasanya yang mustahil bagi ya. Tahun ini ayo kita punya pengharapan kemakmuran itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga ladang-ladang kita, bicara apa? Pekerjaan kita. Ayo sekalipun itu dulu mungkin hal yang sederhana, kita cuma jual kue, atau kita cuma bikin roti, atau kan kita bikin sesuatu yang sekarang ayo terus cari pengetahuan tentang bagaimana peluang-peluang yang ada. Sehingga kalau orang-orang yang tidak disertai Tuhan bisa berhasil, apalagi yang disertai Tuhan. Amin. Sekarang lebih lagi sekarang. Saya percaya bahwa apa yang dituliskan firman Tuhan itu kita tangkap, ya dan amin. Sehingga hidup kita ini boleh melihat kemakmuran itu yang sesungguhnya yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh melihat anak cucu kita itu diberkati Tuhan. Dan orang bisa melihat, oh itu loh, orang itu luar biasa disertai Tuhan. Orang akhirnya beberapa teman yang mengatakan, kamu itu hobi kamu melakukan, kamu sungguh diberkati. Saya ngomong ini, kalau bukan Tuhan, tak mungkin terjadi. Amin, saudara. Amin. Ayo kita belajar di awal tahun ini masih punya banyak kesempatan untuk mendapatkan peluang untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi ingat ada remnya Roh Kudus. Ojo kebablasan. Amin. Kebablasan nanti, aduh wis gak apa-apa, tak nekat ini wis. Aku tak nekat pinjol gak apa-apa wis. Dibuat kerja. Pinjol coba kerja saudara. Dan jangan coba-coba saudara. Nanti kalau saudara masuk pinjol, benjol kepalamu saudara. Ya kan? Saudara berapa banyak yang saya kenal dulu ada di sini. Ya. Aduh, akhirnya susah hidupnya saudara. Karena benjol sungguhan itu. Ayo tapi kita belajar hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Sekalipun itu tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Allah kita yang kita sembah. Amin. Yuk, saya mengundang pemusik